Terima kasih pimpinan. Yang terhormat pimpinan Komisi 3 dan Bapak-bapak, Ibu-ibu, anggota Komisi 3 yang terhormat. Saya akan menyampaikan kurang lebih apa yang sudah kita lakukan selama peristiwa ini berlangsung dan sudah 1 bulan lebih ini ya. Dan di dalam undangan kami memang mendapatkan undangan untuk menyampaikan tentang perspektif perlindungan saksi dan korban dalam penanganan kasus Brigadir J. Bapak dan Ibu sekalian, dari pengalaman kami sebenarnya kasus hilangnya nyawa orang atau penghilangan nyawa orang yang terjadi ini sebenarnya seperti halnya kasus-kasus yang lain. Bahkan yang tingkat kesadisan maupun kualitas kriminalnya itu lebih tinggi juga banyak. Itu kalau secara hukum. Tetapi secara sosiologis karena ternyata kemudian terbukti bahwa ini menyangkut atau dilakukan oleh figur dalam posisi tertentu dari suatu lembaga tertentu yang cukup cukup strategis di negara ini, tentu ini menjadi dampaknya berbeda. Bapak dan Ibu sekalian, LPSK berangkat dari berita yang kemudian beredar setelah tanggal 11 pihak kepolisian melakukan konferensi pers. Kita juga baru tahu bahwa peristiwa itu sebenarnya sudah terjadi pada tanggal 8. Kemudian tanggal 11 mulai ada komunikasi dengan beberapa pihak yang kami nilai itu mempunyai kaitan dengan peristiwa semacam ini. LPSK memang selalu melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan berbagai pihak apabila terjadi sesuatu tindak pidana dan itu adalah tindak pidana yang ada di dalam prioritas LPSK. Nah, tindak pidana yang disampaikan dalam konferensi pers itu adalah tindak pidana kekerasan seksual dan itu menjadi salah satu prioritas LPSK apalagi dengan keluarnya Undang-Undang TPKS pada tahun ini itu kan diamanatkan dalam waktu 24 jam negara harus hadir terhadap para korban yang mengalami tindak pidana kekerasan. Itu yang mendorong kami kemudian melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Terutama karena ini kejadian di wilayah Polres Jakarta Selatan, kami berkoordinasi dengan Polres Jakarta Selatan, dan karena ini terjadi di rumah kediaman Saudara Ferdi Sambo, kami juga berusaha berkomunikasi dengan Saudara Ferdi Sambo untuk mengumpulkan informasi-informasi berkaitan dengan peristiwa tersebut. Kami kemudian baru mulai bertemu dengan Pak Ferdi Sambo ini pada tanggal 13 dan itu dilakukan oleh staf LPSK. Jadi bukan pimpinan LPSK atau pejabat struktural di LPSK tetapi staf LPSK dari Biro Penelaahan Permohonan karena kami mencoba mengumpulkan informasi-informasi. Karena sampai pada saat itu tindak pidana yang muncul itu baru dugaan terjadinya tindak pidana pelecehan seksual atau kekerasan seksual dan tindak pidana percobaan pembunuhan terhadap Brigadir J. Nah ini yang kemudian kami merasakan kejanggalan belakangan mengapa tidak ada laporan model A terhadap matinya Brigadir J pada tanggal 8 itu. Tetapi yang masih dugaan itu kekerasan seksual dan percobaan pembunuhan justru laporannya sudah lebih dulu ada. Kemudian kami berlanjut ketika tanggal 13 itu Baradae mengajukan permohonan kepada LPSK
untuk menjadi saksi dalam kasus percobaan pembunuhan. Disusul kemudian tanggal 14 Ibu Putri menyampaikan permohonan perlindungan sebagai korban tindak kekerasan seksual. Atas dasar laporan tersebut kemudian kami melakukan asesmen maupun investigasi ke berbagai pihak, bukan hanya ke pemohon saja. Dan akhirnya kami sampai pada kesimpulan bahwa kedua permohonan ini sulit kami terima, permohonannya untuk menjadi terlindung dengan berbagai hal dan berbagai pertimbangan. Yang pertama karena Ibu P ini ketika tanggal 16 ditemui oleh LPSK bersama dengan instansi lain, Komnas Perempuan, siapa lagi ya? Bersama Komnas Perempuan, Ibu P sama sekali tidak bisa memberikan keterangan apapun kepada kami pada waktu itu. Kemudian kami berusaha menulis surat, juga melalui penasihat hukumnya agar kami bisa bertemu dengan Ibu P untuk bisa menggali keterangan tetapi tidak bisa terlaksana.